satu duka yang berbau harum di hati Bapa. Boleh menyenangkan hati Tuhan, tapi boleh menghiburkan setiap hati keluarga yang ditinggalkan ibu kami yang kami kasihi pokok Allah. Terlebih sementara anak-anak firman yang menjadi sumber kekuatan hidup kami dan sumber pertolongan dari kami. Roh Kudus berapa jamah setiap hati kami sehingga kami boleh diberkati lewat firman firman. Terpuji dan bawalah kami yang sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti apa perkataan Tuhan terhadap orang-orang meninggal yang sudah meninggal dulu kita. Dan itu merupakan menjadi satu persiapan juga buat kita semua pada pagi hari ini. Kita akan lihat Alkitab. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-13, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya baca sekali lagi. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak semua orang mati disebut berbahagia. Yang salah, saudara. Dan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Pengertian arti dalam mati dalam Tuhan seperti yang Bu Gembala katakan tadi. Saya menyaksikan bagaimana kesetiaan Opung Oleh ini. Kalau dia tidak ada di ibadah, berarti dia sakit. Itu. Kalau masih dia hanya sakit-sakit sedikit, masih diusahakan datang. Gerimis pun masih diusahakan datang. Bayangkan. Nah ini yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada dari firman Tuhan bahwa mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Mungkin kita tidak melihat mahkota yang dipakai oleh Opung Oleh saat ini. Kenapa? Karena kita katakan tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tapi roh kita, kalau kita tetap setia dalam Tuhan, roh kita kata firman Allah akan diangkat ke surga. Tuhan sediakan tempat satu yang indah di Firdaus. Ya. Menjelang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, menjemput semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia persiapkan satu tempat namanya Firdaus. Disitulah orang-orang yang setia menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Apa yang mereka alami di sana? Oh, mereka nggak menderita lagi, nggak ada sakit penyakit lagi, nggak ada rasa capek lagi, nggak ada keluhan lagi. Kenapa? Jerih lelah mereka, Tuhan katakan tadi, menyertai mereka. Perbuatan mereka menyertai langkah hidup mereka, menyertai setelah dipanggil oleh Tuhan, membuktikan bahwa dia adalah jemaat yang setia. Sebelum masuk surga, Tuhan sudah sediakan tempat yang aman, nyaman. Dan setelah itu, baru Tuhan katakan kembali kepada mereka yang setia. Sabar-sabarkan hamba-hamba, anak-anakku yang kukasihi. Wah, luar biasa. Itu sebabnya keluarga yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini
setia di pola ini. Jangan ada alasan, hujan minggu depan aja, bulan depan aja. Jangan. Justru sebenarnya Tuhan izinkan hujan hari Minggu pagi sebelum ibadah, ada kalanya. Tuhan mau lihat iman kita sampai di mana. Tuhan mau lihat seperti apa persetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Apakah alasan hujan itu lalu kita tidak ada lagi? Nah, di situ Tuhan mau lihat. Saya sudah katakan tadi, kalau hanya gerimis itu mulai ini pasti datang. Dimanapun ibadah persekutuan, ibadah Kamis sore pasti datang. Apalagi minggu. Karena memang katakan di Ibrani 9:25, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Pertemuan itu artinya ibadah. Karena di sana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah ibadah yang digairahkan oleh Tuhan. Dan itulah yang diperbuat oleh ibu ini. Sangat setia. Saya perhatikan wajahnya cerah sudah. Seperti tidur biasa. Kalau orang maaf kata, kalau orang tidak setia kepada Tuhan, beda sudah. Coba saudara perhatikan, ya. Coba Bapak ini perhatikan orang-orang mati yang setia dengan yang malas-malas ibadah. Sangat jauh berbeda wajahnya di saat mereka dipanggil Tuhan. Inilah perbandingan salah satu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan minta setia, setia. Sampai Tuhan datang. Sampai akhir hidup kita. Jangan setengah-setengah. Udah 45 tahun aku ibadah, begini-begini aja. Tuhan katakan apa? Bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah akhir. Kalau setelah kita berumur 50 tahun kita berhenti gak ibadah, ya maaf kata. Kalau menurut yang saya pelajari dari kita, nggak tahu kemana itu perginya. Yang jelas tidak ada surga. Kalau tidak setia sampai akhir hidup. Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus berjanji, aku akan setia menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukan setengah jalan, bukan. Yesus menyertai orang yang percaya kepada sampai akhir hidup kita. Kalau dia menyertai, pasti dia juga memberkati. Amin. Itu satu jalur. Ya. Nah, keluarga ini ketika oleh pola saat ini, secara manusia pasti sedih. Ya, pasti sedih, berduka sangat dalam. Itu wajar sebagai manusia. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, di bola ini sudah Tuhan siapkan tempat yang aman buat dia. Sudah Tuhan siapkan satu tempat yang sangat permai. Kenapa? Karena dia dilihat oleh Tuhan Yesus setia selama hidup. Ini yang Tuhan minta dari setiap kita yang ada pagi hari ini. Mari. Bahkan dalam kitab Mazmur katakan, Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Ya tentu yang setia kepada Tuhan. Jangan seperti orang Israel waktu berontak setelah keluar dari Mesir, berontak, akhirnya apa? Tuhan suka katakan, wah, dari sekian ratus ribu ini nggak bisa sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Tidak setia. Kuncinya tidak setia. Biarlah kita sebagai orang-orang Israel yang rohani yang hidup di zaman ini menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, saya terlalu yakin itu jadi Tuhan. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Biar lebih enak, saya bicara bersama Tuhan.
Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Mulai ayat 19 saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman bicara tentang sampai akhir hidup kita. Yesus sudah janji, dia akan menyertai kita. Masalah persoalan boleh datang, penyakit boleh datang, tapi kita harus tahu sedia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.